Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Abu Nawas dan pengemis yang kedinginan dalam kolam. Ada seorang saudagar di Baghdad yang mempunyai sebuah kolam yang airnya terkenal sangat dingin. Konon tidak seorang pun yang tahan berendam di dalamnya berlama-lama, apalagi hingga separuh malam. Siapa yang berani berendam semalam di kolamku, aku beri hadiah 10 dirham, kata saudagar itu. Ajakan tersebut mengundang banyak orang untuk mencobanya, namun tidak ada yang tahan semalam, paling lama hanya mampu sampai sepertiga malam. Pada suatu hari datang seorang pengemis kepadanya. Maukah kamu berendam di dalam kolamku ini semalam? Jika kamu tahan aku beri hadiah 10 dirham, kata si saudagar. Baiklah, akan ku coba, jawab si pengemis. Kemudian dicelupkannya kedua tangan dan kakinya ke dalam kolam. Memang air kolam itu dingin sekali. Boleh juga, katanya kemudian. Kalau begitu nanti malam kamu bisa berendam di situ, kata si saudagar. Menanti datangnya malam, si pengemis pulang dulu ingin memberitahu anak istrinya mengenai rencana berendam di kolam itu. Istriku, kata si pengemis sesampainya di rumah, bagaimana pendapatmu bila aku berendam semalam di kolam saudagar itu untuk mendapat uang 10 dirham? Kalau kamu setuju aku akan mencobanya. Setuju, jawab si istri, moga-moga Tuhan menguatkan badanmu. Kemudian pengemis itu kembali ke rumah saudagar. Nanti malam jam 8 kamu boleh masuk ke kolamku dan boleh keluar jam 6 pagi, kata si saudagar. Jika tahan akan ku bayar upahmu. Setelah sampai waktunya masuklah si pengemis ke dalam kolam. Hampir tengah malam ia kedinginan sampai tidak tahan lagi dan ingin keluar. Tetapi karena mengharap uang upah 10 dirham, ditahannya. Maksud itu sekuat tenaga. Lah kemudian berdoa kepada Tuhan agar airnya tidak terlalu dingin lagi. Ternyata doanya dikabulkan. Ia tidak merasa kedinginan lagi. Kira-kira jam 2 pagi anaknya datang menyusul. Lah khawatir jangan-jangan bapaknya mati kedinginan. Hatinya sangat gembira ketika dilihat bapaknya masih hidup. Kemudian ia menfalakan api di tepi kolam dan menunggu sampai pagi. Siang harinya pengemis itu bangkit dari kolam dan buru-buru menemui si saudagar untuk minta upahnya. Namun saudagar itu menolak membayar. Aku tidak mau membayar, karena anakmu membuat api di tepi kolam, kamu pasti tidak kedinginan. Namun si pengemis tidak mau kalah. Panas api itu tidak sampai ke badan saya, selain apinya jauh, saya kan berendam di air, masak api bisa masuk ke dalam air. Aku tetap tidak mau membayar upahmu, kata saudagar itu ngotot. Sekarang terserah kamu, mau melapor atau berkelahi denganku, aku tunggu. Dengan perasaan gondok pengemis itu pulang ke rumah. Sudah kedinginan setengah mati, tidak dapat uang lagi, pikirnya, lah kemudian mengadukan penipuan itu kepada seorang hakim. Boro-boro pengaduannya didengar, hakim itu malahan membenarkan sikap sang saudagar. Lantas ia berusaha menemui orang-orang besar lainnya untuk diajak bicara, namun ia tetap disalahkan juga. Kemana lagi aku akan mengadukan nasibku ini, kata si pengemis dengan nada putus asa. Ya Allah, engkau jugalah yang tahu nasib hambamu ini, mudah-mudahan tiap-tiap orang yang benar engkau menangkan. Doanya dalam hati. Lah pun berjalan mengikuti langkah kakinya dengan perasaan yang semakin dongkol. Dengan takdir Allah, ia bertemu dengan Abu Nawas di sudut jalan. Hai, hamba Allah, tanya Abu Nawas, ketika melihat pengemis itu tampak sangat sedih. Mengapa Anda kelihatan murung sekali, padahal udara sedemikian cerah?
Memang benar hamba sedang dirundung malang, kata si pengemis. Lantas diceritakan musibah yang menimpa si pengemis sambil mengadukan nasibnya. Jangan sedih lagi, kata Abu Nawas ringan. Insya Allah, aku dapat membantu menyelesaikan masalahmu. Besok datanglah ke rumahku dan lihatlah caraku. Niscaya kamu menang dengan izin Allah. Terima kasih banyak. Anda bersedia menolongku, kata si pengemis. Lantas keduanya berpisah. Abu Nawas tidak pulang ke rumah, melainkan menghadap Baginda Sultan di istana. Apa kabar, hai Abu Nawas? Sapa Baginda Sultan begitu melihat batang hidung Abu Nawas. Ada masalah apa gerangan hari ini? Kabar baik, ya Tuanku Syah Alam, jawab Abu Nawas. Jika tidak keberatan Patik, silahkan Baginda datang ke rumah Patik. Sebab Patik punya hajat. Kapan aku mesti datang ke rumahmu? Tanya Baginda Sultan. Hari Senin jam 7 pagi, Tuanku, jawab Abu Nawas. Baiklah, kata Sultan, aku pasti datang ke rumahmu. Begitu keluar dari istana, Abu Nawas langsung ke rumah saudagar yang punya kolam. Kemudian ke rumah Tuan Hakim dan pembesar-pembesar lainnya yang pernah dihubungi oleh si pengemis. Kepada mereka Abu Nawas menyampaikan undangan untuk datang ke rumahnya Senin depan, hari Senin yang ditunggu. Sejak jam 7 pagi rumah Abu Nawas telah penuh dengan tamu yang diundang, termasuk Baginda Sultan. Mereka duduk di permadani yang sebelumnya telah digelar oleh tuan rumah sesuai dengan pangkat dan kedudukan masing-masing. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas mohon izin kepada Sultan untuk pergi ke belakang rumah. Ia kemudian menggantung sebuah periuk besar pada sebuah pohon, menjerangnya, menaruh di atas api. Tunggu punya tunggu, Abu Nawas tidak tampak batang hidungnya. Maka Sultan pun memanggil Abu Nawas. Kemana gerangan si Abu Nawas? Sudah masakkah nasinya atau belum? Gerutu Sultan. Rupanya gerutuan Sultan didengar oleh Abu Nawas. Ia pun menjawab, tunggulah sebentar lagi, Tuanku Syah Alam. Baginda pun diam, dan duduk kembali. Namun ketika matahari telah sampai ke ubun-ubun, ternyata Abu Nawas tak juga muncul di hadapan para tamu. Perut Baginda yang buncit itu telah keroncongan. Hai Abu Nawas, bagaimana dengan masakanmu itu? Aku sudah lapar, kata Baginda. Sebentar lagi, ya Syah Alam, sahut tuan rumah. Baginda masih sabar. Ia kemudian duduk kembali. Tetapi ketika waktu zuhur sudah hampir habis tak juga ada hidangan yang keluar. Baginda tak sabar lagi. Ia pun menyusul Abu Nawas di bagian belakang rumah, diikuti tamu-tamu lainnya. Mereka mau tahu apa sesungguhnya yang dikerjakan tuan rumah. Ternyata Abu Nawas sedang mengipas-ngipas api di tungkunya. Hai Abu Nawas, mengapa kamu membuat api di bawah pohon seperti itu? Tanya Baginda Sultan. Abu Nawas pun bangkit, demi mendengar pernyataan Baginda. Ya Tuanku Syah Alam, hamba sedang memasak nasi, sebentar lagi juga masak, jawabnya. Menanak nasi? Tanya Baginda. Mana periuknya? Ada, Tuanku, jawab Abu Nawas sambil mengangkat mukanya ke atas. Ada? Tanya Baginda keheranan. Mana? Iya. Mendongakkan mukanya ke atas mengikuti gerak Abu Nawas, tampak di atas sana sebuah periuk besar bergantung jauh dari tanah. Hai, Abu Nawas, sudah gilakah kamu? Tanya Sultan. Memasak nasi bukan begitu caranya, periuk di atas pohon, apinya di bawah, kamu tunggu 10 hari pun beras itu tidak bakalan jadi nasi. Begini, Baginda, Abu Nawas berusaha menjelaskan perbuatannya. Ada seorang pengemis berjanji dengan seorang saudagar,
pengemis itu disuruh berendam dalam kolam yang airnya sangat dingin dan akan diupah 10 dirham jika mampu bertahan 1 malam. Si pengemis setuju karena mengharap upah 10 dirham dan berhasil melaksanakan janjinya. Tapi si saudagar tidak mau membayar, dengan alasan anak si pengemis membuat api di pinggir kolam. Lalu semuanya diceritakan kepada Sultan lengkap dengan sikap Tuan Hakim dan para pembesar yang membenarkan sikap si saudagar. Itulah sebabnya Patik berbuat seperti ini. Boro-boro nasi itu akan matang, kata Sultan, airnya saja tidak bakal panas, karena apinya terlalu jauh. Demikian pula halnya si pengemis, kata Abu Nawas lagi, lah di dalam air dan anaknya membuat api di tanah jauh dari pinggir kolam. Tetapi saudagar itu mengatakan bahwa si pengemis tidak berendam di air karena ada api di pinggir kolam, sehingga air kolam jadi hangat. Saudagar itu pucat mukanya. Ia tidak dapat membantah kata-kata Abu Nawas. Begitu pula para pembesar itu, karena memang demikian halnya. Sekarang aku ambil keputusan begini, kata Sultan. Saudagar itu harus membayar si pengemis 100 dirham dan dihukum selama 1 bulan karena telah berbuat salah kepada orang miskin. Hakim dan orang-orang pembesar dihukum 4 hari karena berbuat tidak adil dan menyalahkan orang yang benar. Saat itu juga si pengemis memperoleh uangnya dari si saudagar. Setelah menyampaikan hormat kepada Sultan dan memberi salam kepada Abu Nawas, ia pun pulang dengan riangnya. Sultan kemudian memerintah menterinya untuk memenjarakan saudagar dan para pembesar sebelum akhirnya kembali ke istana dalam keadaan lapar dan dahaga. Akan halnya Abu Nawas, ia pun sebenarnya perutnya keroncongan dan kehausan. Memindahkan istana raja. Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Raja pun berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku," kata Baginda sambil melirik reaksi Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab, ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi, permintaan dari Baginda, yakni pekerjaan itu harus diselesaikan hanya dalam waktu sebulan. Abu Nawas pun pulang dengan hati yang bingung. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewatinya dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari itu. Tetapi pada hari ke-9 ia tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya Abu Nawas menuju istana, lah menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati Baginda Raja pun mendengarkan apa yang ingin dikatakan Abu Nawas. "Ampun tuanku,
Hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti, kata Abu Nawas. Apa usul itu? Tanya Baginda. Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi, kata. Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi, kata Abu Nawas. Kalau hanya itu usulmu, baiklah, kata Baginda. Satu lagi Baginda, Abu Nawas menambahkan. Apa lagi? Tanya Baginda. Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin, kata Abu Nawas. Usulmu ku terima, jawab Baginda menyetujui. Abu Nawas pun pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudera pun Abu Nawas sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas. Tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada juga beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan salat hari raya Idul Adha. Dan seusai salat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih lalu dimasak dan kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampainya di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja. Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi? Tanya Abu Nawas. Tidak ada, jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana, lalu berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Baginda Raja pun akhirnya tidak sabar. Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku? Tanya Baginda Raja. Hamba sudah siap sejak tadi Baginda, kata Abu Nawas. Apa maksudmu engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu? Tanya Baginda masih diliputi perasaan heran. Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan perintah Paduka, jawab Abu Nawas. Baginda Raja Harun al-Rasyid terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa terhindar dari hukumannya. Istana raja hancur karena lalat. Pada suatu hari Abu Nawas terlihat murung, hanya tertunduk lesu mendengarkan penuturan istrinya yang mengatakan kalau beberapa pekerja kerajaan atas titah Raja Harun membongkar rumahnya. Raja berdalih bahwa itu dilakukan karena bermimpi kalau di bawah rumahnya terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Namun setelah mereka terus-menerus menggali, ternyata emas dan permata tidak juga ditemukan. Parahnya, sang raja juga tidak mau meminta maaf atau mengganti rugi sedikit pun kepada Abu Nawas. Karena itulah Abu Nawas sakit hati dan memendam rasa dendam kepada perusak rumahnya. Lama Abu Nawas memeras otak,
namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas perbuatan Baginda. Makanan yang dihidangkan istrinya pun tidak dimakan karena nafsu makannya telah sirna. Keesokan harinya Abu Nawas melihat banyak lalat-lalat mulai menyerbu makanannya, yang sudah mulai basi. Begitu melihat lalat-lalat itu berterbangan, Abu Nawas tiba-tiba saja tertawa riang seolah mendapatkan ide. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," kata Abu Nawas kepada istrinya. Dengan wajah berseri-seri Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana, Abu Nawas membungkuk memberi hormat kepada Raja Harun. Raja Harun terkejut atas kedatangan Abu Nawas di hadapan para menterinya. Raja Harun pun mempersilahkan Abu Nawas untuk menghadap. "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba," lapor Abu Nawas. "Siapakah tamu-tamu tak diundang itu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda dengan bijaksana. "Lalat-lalat ini tuanku," jawab Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada paduka junjungan hamba, hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini," lanjut Abu Nawas. "Lalu, keadilan seperti apa yang engkau inginkan dariku?" tanya Baginda Raja penasaran. "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal itu," jawab Abu Nawas memulai muslihatnya. Akhirnya Raja Harun dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas untuk memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian vas bunganan indah milik sang raja juga ikut terkena pukul dan pecah. Akhirnya, hanya dalam beberapa menit saja seluruh perabot istana hancur berkeping-keping. Raja Harun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruannya yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan Raja Harun banyak yang hancur. Bukan cuma itu saja, Raja juga menanggung rasa malu. Kini dia sadar betapa kelirunya telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Menjadikan Raja sebagai budak. Kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang Raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Raja harus mengetahui dengan mata kepalanya sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara. Ada saja praktek jual beli budak di kalangan masyarakat kerajaan. Dengan tekad yang bulat, Abu Nawas merencanakan menjual Baginda Raja. Karena menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas menghadap dan berkata kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada paduka yang mulia," kata Abu Nawas. "Apa itu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda langsung tertarik. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak paduka yang mulia," kata Abu Nawas meyakinkan.
Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya, kata Baginda Raja tanpa rasa curiga sedikit pun. Tetapi Baginda, kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi apa? Tanya Baginda tidak sabar. Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti akan banyak orang yang ingin ikut menyaksikan benda ajaib itu, kata Abu Nawas. Karena begitu besar keingintahuan Baginda Raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa seperti yang diusulkan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja pun berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas meminta Baginda Raja mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon kepadanya untuk menunggu di situ. Sementara itu Abu Nawas diam-diam menemui seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijualnya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Maka dari itu Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan mata. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia pun merasa cocok. Abu Nawas lalu membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas lantas pergi begitu saja setelah menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak itu. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas ketika pedagang budak menghampirinya. Lah belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda juga merasa heran mengapa ada orang lain di situ. "Siapa engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang budak. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja Harun al-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu," kata Baginda makin murka. "Ya," bentak pedagang budak. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya Baginda geram. "Tidak dan itu tidak perlu," kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya itu ke belakang rumah. Raja Harun al-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah badui itu, sehingga memandangnya saja Raja Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. "Ayo kerjakan," bentak badui itu. Raja Harun al-Rasyid mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya, namun si badui merasa aneh saat melihat cara Raja Harun al-Rasyid memegang parang. "Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu? Sungguh bodoh sekali," seru badui itu marah. Raja Harun al-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu, lah mencoba membelahnya namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si badui. "Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi, harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga," gumam Raja Harun al-Rasyid. Si badui menatap Raja Harun al-Rasyid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah, lah merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh. "Hai badui, cukup, aku tak tahan lagi," kata sang raja. "Kurang ajar, kau budakku dan harus patuh kepadaku," kata badui itu sembari memukul Baginda. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang, ia menjerit keras saat dipukul kayu. "Hai badui, aku adalah rajamu, Raja Harun al-Rasyid," kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenali Baginda Raja, lah pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja.
Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Abu Nawas dan harimau berjenggot. "Hai Abu Nawas," seru Khalifah Harun al-Rasyid. "Sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot, jika gagal, aku bunuh kau." Kata-kata itu merupakan perintah Sultan yang diucapkan dengan penuh tegas dan kegeraman. Dari bentuk mulutnya ketika mengucapkan kalimat itu jelas betapa Sultan menaruh dendam kesumat kepada Abu Nawas yang telah berkali-kali mempermainkan dirinya dengan cara-cara yang sangat kurang ajar. Perintah itu merupakan cara Baginda untuk dapat membunuh Abu Nawas. "Ya Tuanku Syah Alam," jawab Abu Nawas, "semua perintah Paduka akan hamba laksanakan, namun untuk yang satu ini hamba mohon waktu 8 hari. "Baik," kata Baginda. Al-Kisah, pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa raja sangat marah kepadanya, dicarinya akal supaya dapat mencelakakan diriku, agar terbalas dendamnya, pikir Abu Nawas, jadi aku juga harus berhati-hati. Sesampainya di rumah dipanggilnya 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang macan. Hanya dalam waktu 3 hari kandang itu pun siap sudah. Kepada istrinya ia berpesan agar menjamu orang yang berjenggot yang datang ke rumah. "Apabila Adinda dengar Kakanda mengetuk pintu kelak, suruh dia masuk ke dalam kandang itu," kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang tersebut, lah kemudian bergegas pergi ke musala dengan membawa sajadah. "Baik," kata istrinya. "Hai Abu Nawas, tumben kamu salat di sini?" bertanya imam dan penghulu musala itu. "Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada tuan penghulu kepada siapa lagi saya mengadu," jawab Abu Nawas. "Tadi malam saya ribut dengan istri saya, itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah." "Pucuk dicinta, ulam tiba," pikir penghulu itu. "Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya, sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu." "Hai Abu Nawas," kata si penghulu, "bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu?" "Silakan," jawab Abu Nawas. "Hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati tuan." Maka pergilah penghulu ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga, dan dengan wajah berseri-seri diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka ia langsung mengamit istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. "Hai Adinda," katanya, "apa gunanya punya suami jahat dan melarat, lagi pula Abu Nawas hidupnya tak karuan, lebih baik kamu jadi istriku, kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan suatu apa." "Baiklah kalau keinginan tuan demikian," jawab istri Abu Awas. Tak berapa lama kemudian terdengar pintu diketuk orang. Ketukan itu membuat penghulu belingsatan. "Kemana aku harus bersembunyi?" ia bertanya kepada nyonya rumah. "Tuan penghulu," jawab istri Abu Nawas, "silahkan bersembunyi di dalam kandang itu." Ia lalu menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi penghulu itu masuk ke dalam kandang itu dan menutupnya dari dalam, sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu, sambil menengok ke kiri kanan. Abu Nawas masuk ke dalam rumah. "Hai Baginda, apa yang ada di dalam kandang itu?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada apa-apa," jawab istrinya. "Apa putih-putih itu?" tanya Abu Nawas, lalu dilihatnya penghulu itu gemetar karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Di Baghdad orang gempar ingin melihat harimau berjenggot. Seumur hidup, jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah.
Kini Abu Nawas malah dapat seekor. Mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas. Tetapi begitu dilihat penghulu di dalam kandang, mereka tidak bisa bilang apa-apa selain mengiringi kandang itu sampai ke istana hingga menjadi arak-arakan yang panjang. Si penghulu malu bukan main, arang di muka kemana hendak disembunyikan. Tidak lama kemudian sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. "Hai Abu Nawas, apa kabar?" tanya Baginda Sultan, "Apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot?" "Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil," jawab Abu Nawas. Maka dibawalah kandang itu ke hadapan Baginda. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain dengan muka merah padam karena malu. Akan tetapi kemanapun ia menoleh, ke situ pula Baginda memelototkan matanya. Tiba-tiba Baginda menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub, sebab menurut penglihatan beliau yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musala. Abu Nawas buru-buru menimpali, "Ya tuanku, itulah harimau berjenggot." Tapi Baginda tidak cepat tanggap, beliau termenung sesaat. Kenapa penghulu dikatakan harimau berjenggot? Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti orang berdoa. "Hem, oh penghulu. Ya tuanku Syah Alam," kata Abu Nawas, "perlukah hamba memberitahukan kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri?" Ya, ujar Baginda sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api, "Ya aku maklum sudah." Bukan main murka Baginda kepada penghulu itu, sebab ia yang semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya. Ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan punggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak keliling pasar setelah sebelumnya dicukur segi empat, agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat.